Halo? Oke, selamat siang. Oke, Siang. siang. Selamat siang, Cek and Prof. Kakak. Ya, Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya ya. It's such an honor bisa dapat kesempatan ngobrol gini. Yes. Salam kenal, nama gue Alexander. Gue dari Bali, but tinggal di Western Australia, Perth. Yep. Oh, nice. Usia 34, gue dan bini gawe di mining. Oke. Oke. Oke, singkat cerita, di akhir tahun 2024 kemarin, gue mutusin untuk terjun ke crypto and saham sampai sekarang. Jadi ya pretty much masih newbie lah ya. Ya. And BTW gue juga member Aceh juga. Siap. Oke, so pendapatan keluarga, bini dan gue itu monthly di 13.352. So Ini around Australian dollar? 133 Australian dollar. Oke. Jadi sekitar 133 sampai 135 juta per bulan. Saving ratio gue itu very close to 50%. Jadi per bulan bisa nabung ya sekitar 6 ribuan. Ya, 60-an juta, 70 juta lah berarti. Nice. Betul. Portofolio gue di kripto so far ada di 42.573. Ini USD atau? Sorry, Australian dollar. Oke. 42.573. Saham Indo gue ada di 384 juta so far. Sorry, saham apa? Indo. Indo Saham berapa? Indo, iya itu. 384 juta Rupiah. rupiah. Oke. Sorry. Gue akan dapat bonus dari company gue juga sebelumnya karena mereka underpay. Ya. 200 juta, mereka bakal bayar 200 juta. Ya. Posisi di bank gue so far ada 42.324. Ya, jadi gue 4.000, depositoin di sorry? sana supaya 42.000. Sorry. Oke. Banknya di bank apa? 42.324 Australian dollar. Oke. Jadi gue depositoin di sana sengaja supaya cicilan KPR-nya supaya slightly better juga gitu ya. Oke. Ya, jadi gue gak ada hutang sama sekali kecuali KPR, which is 386.827. Ya. Itu hutang KPR-nya. Oke. Pertanyaannya, jadi apa alokasi ini udah benar atau bisa di-adjust lagi ya, jadi lebih efisien and maksimal gitu growth? Oke. Berarti And secondly, apa ada cara lain or any suggestions dari Cek, dari Prof, ada tips supaya gue bisa reach financial freedom? Karena ultimate goal gue ya financial freedom sih. Gitu. Oke. Jadi untuk ultimate goalnya adalah financial freedom. Kalau financial freedom itu gue biasa gue nggak suka dengan 4% rule. Karena menurut gue inflasi itu lebih tinggi dari itu. Jadi untuk financial freedom, kita itu punya konsep pendapatan tahunan tuh harus berkali-kali lipat, harus besar sekali. Nah ini kan pendapatannya besar ya sebenarnya. Pendapatannya sekitar berarti bisa nabung 130 juta. Dengan kemampuan nabung berarti bisa 60 sampai 70 juta setiap bulannya. Nah, portofolio kriptonya apa ini kalau boleh tahu? Bitcoin 98,32%, Ethereum 1,61%, Parachain 0,07%. Oke. Nice. Risk profile-nya apa? Agresif kah, moderat kah, konservatif kah? Gua karena sadar gue belum kaya, jadi gue suka yang agresif. Jadi saham Indo agresif, Bitcoin ya bisa dibilang agresif juga ya. Oke. Saham Indonya apa? 386 juta rupiahnya itu? Saham Indonya gue di ini maksudnya apa sih emitennya gitu? Ya, emitennya aja sebut. Emitennya gue cuma ada 4 ya, Pani, Ya. Plan, Mine, sama BRI. Oke. Itu semua yang dibeli. Sebenarnya gini, gue nggak pernah masalahin dengan konsentrasi portofolio di saham ya. Tapi asal lu benar-benar tahu apa yang lu beli. Karena gini, mining itu ngambil waktunya banyak nggak dalam pekerjaannya biasa full time, benar-benar full time, ada waktu nggak untuk analisa-analisa seperti ini? Jadi gue tuh sistem kerjanya 1 minggu kerja full Ya. and 1 minggu libur. Jadi Oke. terus aja gitu, 1 minggu kerja, 1 minggu libur, 1 minggu kerja, 1 minggu libur gitu. Jadi kalau misalnya gue dibilang jadi professional investor, kayaknya sih jauh banget ya dari professional investor. Maunya tapi nggak bisa gitu. Oke, jadi step pertama dalam investasi yang menurut kita itu kita ajarkan adalah yang pertama itu kamu harus bisa decide apakah kamu adalah seorang investor yang alpha atau beta. Mau jadi
Mau nyari alpha atau mau nyari beta nih? Pengennya sih alpha, tapi kan karena gue nggak punya gue nggak punya skills buat nyari alpha itu, jadi gue somehow gue nyari alphanya itu dengan cara mencontek gitu loh. Oke. Kalau menurut mencontek dalam artian contek si orang-orang yang udah bisa dapetin alpha, dan ya gue riset sedikit kalau misalnya itu benar dan gue ada conviction, gue berani masuk kayak gitu aja. Oke. Konsep dari alpha ketika kamu mencontek, biasa alpha itu udah hilang. Karena kalau semua orang udah tahu alphanya itu bukan jadi alpha lagi. Nah, alpha itu adalah aktivitas yang lebih sulit dibanding olimpiade bahkan renang olimpik. Itu Ray Dalio yang bilang. Itu adalah aktivitas tersulit ya bro ya. Kita aja sulit sekali ya dapetin alpha ya di sini. Setuju. Ya. Jadi jawabannya adalah kalau bukan full time investor, saya akan sarankan ke beta. Nah kalau kita lihat secara portofolio Indonesia, ini weightingnya BRI berapa ini? BRI gue cuma kecil sih, cuma 20 juta itu kalau BRI. Oke. Kecil BRI. Kita akan mulai mungkin dari yang saham Indonesia dulu ya. Ini saham Indonesianya ini kenapa di Indonesia kan walaupun lu di Australia kan. Apakah lu punya broker yang bisa akses saham US? Kayak Interactive Broker mungkin. Mestinya bisa sih, mestinya bisa. Oke. Ini kenapa Indo ini karena home bias atau apa? Karena kita ngelihatnya berita Indonesia gampang, dan ya mungkin karena gue juga orang Indo gitu ya. Jadi ya udahlah. Jadi di saham sendiri kalau lu berinvestasi di Indo itu ada yang namanya home bias. Ya. Okay. Itu sesuatu bias yang lu akan berinvestasi cenderung kalau lu di negara itu. Contoh, lu orang Thailand, lu akan lebih bias untuk berinvestasi di Thailand. Tapi kalau kita lihat secara global all cap, Indonesia tuh 0,1% dari global punya liquidity. Ya, jadi jawabannya kalau lu orang di Australia, gua akan sarankan lebih portofolio yang di luar negeri sebenarnya dibanding di Indonesia. Boleh di Indonesia, tapi porsinya tidak sebesar ini, gitu. Dan ini sangat mencari alpha. Kalau misalnya lu cari dari IHSG ini lu sangat nyari alpha nih. Gue kasih contoh ya. Indonesia memang kalau lu invest di indeksnya itu nggak selalu bagus. Misalnya lu main pure beta play, let's say lu beli reksadana indeks di Pevindo iGrade atau di Srikahati. Itu akan lu ketemu betanya 1 tuh. Tapi kalau misalnya lu bikin lebih simple, contoh lu nggak mau beli reksadana indeks, lu mau bikin sendiri deh. Misalnya BCA 70%, BRI itu 30%. Kalau lu memang percaya sama negara Indonesia, gua akan saranin seperti itu aja. Misalnya BCA 70, BRI 30. Itu gua nggak usah ngitung kira-kira betanya 0,6 sampai 0,8. Udah dekat lah itu ke 1. Jadi lu nggak nyari alpha yang porto lu bisa swing tinggi karena lu kan nggak professional investor. Betul. Ya. Jadi dari situ menurut gua kalau memang lu percaya banget nih sama atau enggak tesis lu tadi bukan karena sering lihat berita di Indonesia, itu kan home bias tuh. Kecuali tesis lu adalah lu lihat emerging market ini masih underpriced. Itu boleh lu main Indo. Tapi kalau enggak, mendingan internasional. Nah, dari internasional sendiri itu bisa dibagi jadi 2 sebenarnya strategi investasinya. Kalau Warren Buffett selalu bilang 90% tuh di S&P 500. Nah, tapi ada cara nih sebenarnya untuk ngalahin S&P 500 karena kayaknya lu udah lebih advance dalam investing. Jadi kita akan bahas kali bro ya. Ya. Nah, jadi ini stylenya kalau pernah dengar namanya Dimensional Fund Advisor atau DFA. Jadi DFA itu pakai yang namanya teorinya Eugene Fama, Factor Tilt Portfolio. Jadi 5 factor investing. Ini gue belum pernah bahasnya pertama kali nih karena kayaknya lumayan advance yang tanya. Jadi kita akan bahas lu bisa actually beat S&P 500 pakai beta play. Dengan lu factor tilt ke value dan juga emerging marketnya ada. Oke, ini kalau saran gue ya, ini kalau gue jadi lu, semua yang Indo itu gue likuidasi full. Oke. Dan bahkan yang kripto itu sekarang gue likuidasi full. Karena kan bukan professional investor. Gue akan bikin pure beta play ya. Kira-kira seperti ini portfolionya. 42% tuh di US stock market. Sambil bro kakak bantu charting ini juga. Di VTI namanya. Jadi itu salah satu ETF dengan weighting paling besar di dunia. Itu 42% US stock market. Jadi lu beli semuanya saham di US. Lu nggak usah pilih jarum ditumpuk ke jerami, lu beli jeraminya. VTI. 24% tuh di international ETF. VEA. Jadi ini VTI nih, ini yang pertama ya. Yes. Kalau lu punya akses buat di broker luar negeri. Jadi ini yang personally kita lakukan juga gitu. Jadi kita orangnya walk the talk, ini yang kita lakukan dan kita ajarin kalian juga. Ini untuk yang siap. stock portfolio ya. Jadi 100% ini bukan total portofolio lu, tapi ini stock portfolio ya. 42% tuh VTI, 24% di VEA, International ETF. Coba dibuka bro, biar dia bisa tahu juga. Nah ini. VEA ini 24%, 12% emerging market VWO. Jadi ini namanya factor tilting. Jadi lu bisa nanti kalau lu
weightingnya pas, lu bisa ukur comparative return-nya ini ngalahin S&P. 14 itu kita tilt ke US Small Cap Value, AVUV. Ini pasti banyak nih yang nonton nggak ngerti. Tapi nggak apa-apa ya bro ya. Ya. Kita cater ke semua orang kok. Yang bukan X, yang ada AVUV doang. Yang Vantage punya. Sama 8%, kita tilt ke International Small Cap Value, AVDV. Nah ini kalau ini udah lu levelnya bikin kayak hedge fund sih sebenarnya. Cuman ini lu taruh begini aja, lu tinggalin, ini pasti kalian S&P 500, pasti. Karena gue udah backtest ini berkali-kali. Jadi namanya 5 factor portfolio. Lu bisa cari banyak paper tentang ini, tentang apa? Ya. Cara desain portofolionya, gitu. Jadi semua stok investment yang agresif, ini kira-kira lu bisa beat S&P by 1-2% lah harusnya. Kalau lu malas bikin ini, langsung VOO aja, beli S&P aja udah. Kalau lu malas. Cuman ini kalau lu mau pakai stylenya Dimensional Fund Advisor, lu pakai yang ini. Sambil nyatet ya itu. Paham nggak? Tes. Ya, halo? Masih ngikutin? Sinyalnya hilang ya. Oh, hilang sinyalnya ya? Tadi? Sampai Oke, mana sorry. tadi? Iya, udah ada lagi. Sampai mana tadi? Yang sampai cek jelasin itu ya, apa namanya yang ETF itu. Oh iya, berarti udah nangkap ya, nanti tinggal nonton replaynya aja ya, ETF ya. Kira-kira portfolio seperti Nonton itu? replay lagi pasti. Iya. Jadi kira-kira gue akan saranin portfolio nih Bro Kakak bantuin bikin pie chartnya, Oke. dia bikin dulu. Mungkin bisa disebutin ulang bro. Untuk VTI. VTI 42%, Ya. International ETF VEA 24%, Ya. 12% emerging market VWO, 14% US small cap value AFUF, Yes. 8% international small cap value AVDV. Nah ini dia. Jadi ini portofolio pure beta tinggal tidur. Ya. Nggak perlu apa, ini portofolio tidur beneran nih. Jadi ini pure Sama beta. sekali nggak ada Bitcoin di sana, Cek. Apa? Ini Di saham. luar ini. Kagak ada. Ya. Ini saham. Jadi kan Oh, sorry, kan lu kan saham, punya sorry, portofolio ya, saham betul. tadi. Yes. Ya. Lu kalau portofolio saham daripada lu stock pick di Indonesia nanti kebakar, bikin seperti ini. Pakai international broker. Siap. Oke, kalau untuk Bitcoin sendiri, kalau misalnya lu emang punya conviction dan tesis, balik lagi, lu apakah profesional crypto investor full atau enggak? Gitu. Lu bisa bikin barbell strategi kan? Karena Bitcoin kan sangat agresif ya. Lu bisa mungkin taruh 10-20% di portofolio. Jadi ini jadi 100%, dari 80%, Bitcoin itu 20 tuh masih bisa. Asal Oke, time frame lu 10 alokasinya tahun. gitu Iya. Tapi percayalah, lu bikin portfolio ini 80 terus Bitcoin 20 itu akan outperform portfolio lu jauh banget nanti. Setuju. Siap. Jadi setiap gaji 60 juta langsung bagi, Brad gitu. Bagi lagi, Brad. 80-20 langsung. Yes. Pastinya juga dengan ini ya, metode DCA ya. Betul. Kita ngomong jadi DCA. Oke. rebalancing. Kita nggak ada masalah dengan tadi portofolio kripto yang disebutkan. Saran gue tetap di rebalance sih. Lu bikin 80-20 tapi let's say lu Rebalance. mau agresif lah 70-30 karena lu bukan profesional di sini. Kita tuh waktu itu pernah waiting sampai 90% yang di Mungkin- Bitcoinnya. Karena kita tahu apa yang kita lakukan, kita ngikutin setiap hari. Ya, profesional miner mungkin. Bener. Hopefully jadi one day mining ini ya, mining Bitcoin. Jadi 70-30% sih. Itu kalau itu agresif lah. Itu kita ngomong agresif. Ya. Dengan quote on quote Oke, ini semuanya di banknya aman ya. Ini nggak pernah dipindah-pindahin. Tapi kalau Indo, let's say lu memang punya kecintaan sama negaranya ya lu main pure beta aja. Antara lu beli indeks tadi Pevindo agresif Serikati atau lu beli BCA BRI gitu. Oke. Siap.